Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motorsport, balapan di Algarve pada hari Minggu besok merupakan peluang bagus bagi T-Series KTM yang tahun lalu dimenangkan oleh Miguel Oliveira. Namun kali ini tujuan mereka akan berbeda. Hervé Poncharal mengaku Grand Prix Algarve mengingatkannya pada kesuksesan musim lalu, di mana skuadnya sukses mengklaim kemenangan. Tetapi Poncharal menyadari tahun ini timnya harus realistis. Kami T-Series KTM Factory Racing akan memulai perjalanan terakhir kami dengan dua balapan beruntun. Yang pertama diadakan di Portugal. Tentu saja datang ke Portimao pada waktu seperti ini akan membuat kami berpikir banyak tentang apa yang terjadi tahun lalu, di mana Miguel menang dan mendominasi sepanjang akhir pekan. Ini tentu akan menarik bagi kami semua. Tetapi saya kira tujuannya sedikit berbeda tahun ini. Sirkuit Algarve memiliki layout fantastis dan sangat unik. Mudah-mudahan kami memiliki kondisi cuaca yang sama seperti tahun lalu, yang memberikan kami kondisi lintasan sempurna. Diketahui Miguel Oliveira memenangkan balapan di Algarve pada bulan November tahun sebelumnya dengan ban depan keras yang dirancang secara simetris yang tidak lagi tersedia pada bulan April tahun ini. Michelin membawa ban depan keras asimetris dengan sayap kanan yang diperkuat ke MotoGP Portugal 2021 yang tidak diterima dengan baik oleh para pembalap. Dikutip dari Speedweek, untuk balapan di Algarve, Michelin akan memberikan ban depan keras yang tidak digantikan oleh varian simetris. Kami melihat masukan dari para pembalap mengenai ban depan keras dan asimetris dan menggantikan ban tersebut dengan varian yang simetris untuk memberikan tanggapan yang lebih baik dan lebih percaya diri bagi para pengemudi saat mereka berbelok ke tikungan. Kepada Speedweek, Dovizioso mengharapkan kondisi yang baik saat balapan di Algarve pada hari Minggu nanti. Ia mengaku tidak puas dengan posisi 13 pada balapan di Misano lalu. Ini adalah trek yang unik dan saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi dengan M1, terutama karena kami masih mengenal setup baru pada sepeda motor. Saya berharap untuk mengambil langkah maju karena sulit untuk bertarung saat ini. Saya juga berharap kami akan menemukan kondisi yang baik di sesi latihan bebas karena kami membutuhkan mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut dan melakukan lebih banyak lap dengan motor. Dikutip dari Crash, sirkuit Algarve adalah trek yang membuat Jorge Martin ragu untuk bisa mengendarai motor MotoGP lagi. Martin mengalami patah tulang scaphoid, mata karpal pertama tangan, dan kaki kanannya, dan beberapa patah tulang lainnya. Martin mengalami keraguan serius tentang masa depannya di kelas utamanya. Saya pikir ini adalah tahun terbaik dan terburuk dalam hidup saya. Saya pikir tahun ini saya telah menjalani lebih dari seluruh hidup saya. Cedera itu hampir mengubah hidup saya, karena saya pikir saya tidak akan berada di motor MotoGP lagi. Tetapi motor telah membantu saya karena gaya saya serupa, sehingga saya tidak perlu mengubah banyak hal.
Itu sebabnya saya sangat kompetitif. Mendapatkan podium sebagai rookie hanya di balapan kedua, itu luar biasa. Tapi kemudian saya mengalami cedera besar, dan saya tidak berharap bisa naik podium lagi musim ini. Dikutip dari Speedweek, dalam persiapan balapan di Algarve Portimao, Marc Marquez menyelesaikan salah satu sesi latihan off-roadnya pada hari Sabtu lalu. Tetapi ia terjatuh, yang mengakibatkan sedikit gagal otak. Setelah beberapa hari istirahat di rumah, ia masih merasa tidak enak badan. Itulah sebabnya ia menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa untuk menilai kondisinya saat ini. Sebagai tindakan pencegahan, SRC memutuskan bahwa Marc Marquez tidak akan mengikuti GP Algarve. Menjelang balapan di sirkuit Algarve Portimao, kepada Speedweek, Rossi mengaku mempunyai perasaan yang baik untuk balapan di sana. Tujuan akhir pekan ini adalah untuk memiliki balapan yang bagus dan mencoba untuk bergerak maju. Saya sudah punya feeling bagus di sana, apalagi hari Minggu. Jadi saya harap kami bisa kompetitif dan mengulangi hasil bagus seperti yang kami lakukan terakhir kali di Misano. Dikutip dari Motorsport, Gresini berharap Enea Bastianini dapat material terbaik dari Ducati, meski tidak mendapatkan tes MotoGP edisi terbaru pada MotoGP 2022. Apa yang kami sepakati dalam kontrak dengan Ducati adalah satu hal, yaitu mendapatkan motor 2021 saat ini, yang telah terbukti sangat kompetitif. Sebuah kegembiraan besar bagi kami memiliki Enea dalam skuad untuk 2022. Dia terikat kontrak langsung dengan Ducati. Dan seperti biasa, jika hasilnya terus datang, maka saya yakin Ducati akan membantunya dan memberikan beberapa perbaikan untuk motornya. Pada akhirnya, Maverick Vinales sudah berani mengatakan dengan lantang ataupun pernah ada kritik terhadap manajemen tim Aprilia yang dibelanya. Kepada Speedweek, ia menegaskan perlunya tim beradaptasi dengannya, yakni dengan gaya balapnya, dengan tidak mengubah setup motor yang dulunya dipakai pembalap berbeda. Intinya, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah ke depan, tapi saya merasa kami bisa memiliki potensi besar. Saya hanya harus mencari cara untuk mengeluarkan potensinya di track. Tim juga harus mencari cara untuk beradaptasi dengan saya. Karena sampai sekarang mereka terbiasa dengan pembalap yang sama sekali berbeda, dengan gaya mengendarai yang berbeda. Jika saya melaju motor sekarang, maka saya dapat membuat banyak kesalahan. Setelah saya berhasil melakukan lap di mana saya mendorong dengan keras pada setiap tikungan, saya pikir hasilnya juga akan datang. Saya cukup yakin akan hal itu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.